Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sukaisi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas RA3. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari pertemuan 1 sampai 12. Next. Pertemuan 1, di sini saya akan menjelaskan pengantar teknologi informasi, dunia digital. Teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi informasi terus meningkat pesat, mencakup komputer, jaringan, perangkat mobil, aplikasi, dan internet. Pendukung efisiensi, teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Next. Sejarah teknologi informasi. Mulai dari mesin hitung teknologi informasi, dimulai dari perkembangan mesin hitung dan perangkat mekanis pada abad ke-19 seperti kalkulator mekanik dan kartu Koch. Zaman komputer, pada 1940-an, komputer elektronik modern mulai dikembangkan, membawa revolusi dalam memprosesan data dan kemampuan komputasi. Internet dan era digital pada 1969, ARPANET, pendahuluan internet lahir. Era digital dimulai dengan perkembangan komputer pribadi dan internet yang merata pada tahun 1990-an. Next. Pertemuan kedua yang akan dibahas, sejarah perkembangan komputer. Komputer analog, sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data. Mereka sangat penting dalam mengatur ilmiah dan militer. Komputer mekanik, komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Contohnya adalah mesin hitung Babbage, menyumbangkan kontribusi penting bagi perkembangan teknologi komputer. Next. Generasi komputer pertama, yang pertama yaitu komputer tabung vakum, memiliki ukuran besar dan menggunakan tabung vakum yang rentan terhadap kegagalan, membuka jalan bagi komputer yang lebih cepat dan lebih andal. Yang kedua, program Bell Richter merupakan komputer yang pertama kali dirancang untuk dieksekusi dengan program yang program dapat diprogram ulang, membawa perubahan besar dalam pengolahan data. Yang ketiga, Unify menggunakan tabung vakum yang lebih andal dan merupakan komputer pertama yang diproduksi secara komersial, mengubah cara bisnis dan perintah mengelola data. Next. Alat input dan output, keyboard, monitor. Pertemuan yang ketiga, dasar-dasar perangkat keras, alat input dan output, keyboard, monitor, printer, dan mouse. Alat penyimpanan, hard drive dan solid state atau SSD dan flash drive. Next. Sistem komputer yang pertama, komponen pelajari tentang komponen utama yang membentuk sistem komputer seperti motherboard dan power supply dan kartu grafis yang memungkinkan komputer berfungsi dengan baik. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi adalah inti dari perangkat lunak yang mengelola semua operasi di komputer.
Pelajari lebih lanjut tentang berbagai sistem operasi yang populer saat ini. Yang ketiga, perkembangan tinjau evolusi sistem komputer dari generasi ke generasi, dari mainframe kuno ke komputer jinjing dan komputer masa depan dalam era kecerdasan buatan. Next. Pertemuan keempat, konsep program dan sistem software. Konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Hal ini meliputi proses, metode, dan alat yang terlibat dalam siklus hidup perangkat lunak. Elemen-elemen konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak terdiri dari elemen seperti analisis kebutuhan, desain arsitektur, pengkodean, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Seperti semua elemen ini saling terkait dan merupakan bagian integral dalam pengembangan perangkat lunak. Peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Next. Pertemuan kelima mengenal proses kata sampai dengan paperless publishing. Alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengelolaan data, fitur kolaborasi, spelling, dan grammar check, tools penyuntingan atau PDF, Word Art dan insert media, terus spreadsheet sebagai alat pengelola data, laporan keuangan, perancang fitness, dan perencanaan proyek, software statistik, SPSS, Microsoft Excel, dan SAS, statistik dan data analisis, statistik deskriptif, uji hipotesis, analisis variansi atau ANOVA, visualisasi ilmiah, astronomi kedokteran, genetika, perhitungan risiko dalam paperless publishing, keamanan sistem, rendahnya biaya produksi, keuntungan lingkungan. Next. Di sini ada beberapa poin, yaitu memastikan keamanan informasi dalam menghasilkan karya publik, menekan biaya dalam penggunaan kertas dan tinta pada percetakan, membantu memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan dari penggunaan kertas dan percetakan yang berlebihan. Yang terakhir, gagasan dasar untuk merangkum, mengorganisasikan, dan menganalisis data. Contohnya melibatkan perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan distribusi. Next. Pertemuan ke-6, yaitu apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Di sini ada pengertian grafik. Grafik adalah representasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, hypermedia dalam presentasi. Hyper mengacu pada teks, gambar, suara, dan media lain yang terhubung secara non-linear dalam presentasi. Yang ketiga yaitu multimedia, penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Next. Kesimpulan dan penekanan penting. Grafik, hypermedia, dan multimedia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas presentasi. Dalam era digital saat ini, apresiasi terhadap keberagaman media itu menjadi kunci untuk menjadi tujuan presentasi yang sukses. Penerapan grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi
yaitu gunakan grafik untuk menyajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar. Berikan pengalaman interaktif kepada audiens dengan menggunakan hypermedia untuk menavigasi presentasi. Yang ketiga, menggabungkan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Next. Pertemuan 7, manfaat database dan mengimplikasikan. Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Manfaat penggunaan database: menyimpan efisien, akses mudah, pemeliharaan data, dan analisis data. Implikasi hukum dalam penggunaan database. Penggunaan database juga terkait dengan implikasi hukum terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Regulasi seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa menerapkan prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Next. Pengembangan database di masa depan. Yang pertama, database terdistribusi. Penggunaan database akan meningkat, memungkinkan data tersedia secara real time dan mereduksi resiko kegagalan satu titik. Yang kedua, integrasi dengan kecerdasan buatan atau AI. Integrasi antara database dan kecerdasan buatan akan semakin berkembang, mengoptimalkan analisis data dan pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, lebih terfokus pada keamanan akan menjadi prioritas utama dalam mengembangkan dan penggunaan database untuk melindungi data dari serangan cyber. Next. Pertemuan ke-8, pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Basic of Computer Networking, local atau LAN, VDR network atau WAN network, photoless. The power of email. Yang ketiga, teleconferencing atau breaking barriers. Next. Intense messaging atau connecting in real time, transforming the world of information, dan yang terakhir yaitu convolution. Terus pertemuan ke-9, pengenalan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dalam perangkat digital di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat dan efisien. Awal mula internet, kelahiran ARPANET, lahirnya WWW, pengembangan protokol TCP atau IP. Next. Perkembangan teknologi internet, kecepatan transmisi data-data, perangkat terhubung, komputasi awan. Dampak internet terhadap kehidupan manusia, kecepatan transmisi data-data, perangkat terhubung, komputasi awan. Masa depan internet, teknologi 5G, Internet of Things, dan kecerdasan buatan.
tantangan dan isu terkait internet, privasi dan keamanan, konten berbahaya, kesenjangan digital. Next. Pertemuan ke-10 memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang efisien dan terhubung. Teknologi sistem dan proses yang saling terkait ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data dan informasi secara efektif. Komponen utama infrastruktur data adalah perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya, proses, dan alur kerja. Manfaat infrastruktur data dan efektif yaitu meningkatkan efisien, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan inovasi dan pengembangan produk. Tantangan dalam membangun infrastruktur data, kompleksitas, keamanan dan privasi, sumber daya terbatas, dan perubahan teknologi. Teknologi pendukung infrastruktur, database, dan sistem penyimpanan, jaringan, dan konektivitas, analitik, dan visualisasi data. Prinsip-prinsip desain infrastruktur, scalable dan tahan lama, keamanan dan privasi, interoperabilitas, efisien, biaya, langkah-langkah implementasi infrastruktur data dan sukses, evaluasi, manajemen, implementasi, desain, dan perencanaan. Pertemuan 11 yaitu e-commerce dan e-business. E-commerce mencakup semua aspek penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dan mengelola operasi bisnis. Ini melibatkan berbagai proses bisnis yang dilakukan secara elektronik. Cakupan e-business lebih luas dan mencakup semua aspek operasi bisnis yang dilakukan secara elektronik. Contoh implementasi e-bisnis, perusahaan menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan dan mengelola operasi bisnis mereka atau menggunakan CRM untuk melacak interaksi pelanggan dan meningkatkan layanan. E-bisnis adalah subset dari e-bisnis yang lebih fokus pada transaksi komersial yang terjadi secara elektronik. Ini mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Cakupan e-commerce lebih fokus pada transaksi komersial online. Contoh implementasinya yaitu e-commerce toko online seperti Lazada atau Shopee yang menjual produk langsung kepada konsumen melalui platform online. Next. Dengan kata lain, semua e-commerce adalah bagian dari e-bisnis, tetapi tidak semua e-bisnis adalah e-commerce. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi yang matang, investasi dalam teknologi yang tepat, dan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Dengan strategi yang tepat dan mempertimbangkan faktor-faktor ini, bisnis e-commerce dapat meningkatkan daya saing, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan jangka panjang. Next. Pertemuan 12, perancangan sistem adalah proses merancang dan menentukan spesifikasi dari suatu sistem yang akan dibangun atau diubah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Proses ini mencakup berbagai langkah yang diperlukan untuk memahami, mengembangkan, dan mendokumentasikan kebutuhan serta solusi yang akan diimplementasikan dalam sistem. Langkah-langkah membuat program, perencanaan, desain program, pengkodean, pengujian, dan debugging, dokumentasi pemeliharaan. Next.
Contoh perancangan sistem, jika sebuah perusahaan ingin membangun sistem manajemen inventaris, langkah-langkah perancangan sistem mungkin melibatkan: pertama, mengumpulkan kebutuhan dari staf gudang dan manajemen untuk mengetahui fitur apa saja yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan studi kelayanan untuk memastikan bahwa sistem tersebut layak dibangun. Yang ketiga, merancang arsitektur sistem termasuk database untuk menyimpan data inventaris dan antarmuka pengguna untuk memasukkan data dan mengelola data. Yang keempat, membuat prototip awal untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Yang kelima, mengembangkan dan menguji sistem berdasarkan desain yang telah disetujui. Yang keenam, memasang sistem di lingkungan produksi dan memberikan pelatihan kepada pengguna. Yang ketujuh, memberikan dukungan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk memiliki sistem yang berjalan dengan baik. Next. Oke, cukup sekian penjelasan saya tentang materi pertemuan 1 sampai 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.